Selamat congratulations buat presiden yang terpilih, presiden yang baru, Bapak Prabowo Subianto, berikut dengan wakil dan berbagai menteri-menterinya. Nah, kita bersyukur aja kepada Tuhan ada presiden yang baru. Doa kita tentu semua pekerjaan, rencana, program sukses dan Indonesia bertambah maju. Sekarang sebagai orang percaya, bagaimana saya dan saudara bersikap terhadap pemerintah di satu negara. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-13. Roma pasal 13. Roma 13, saya akan bacakan untuk saudara ayat 1 sampai 7. Perhatikan baik-baik. Alkitab mencatat tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ayat 6, saudara. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang akan mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang kamu harus bayar. Pajak kepada yang berhak menerima pajak. Cukai kepada yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini di Indonesia sudah ada presiden yang baru. Namun kami mau merenungkan melalui firman Tuhan, bagaimana sikap seorang rakyat biasa terhadap pemerintah. Pakailah hambamu dalam segala terbatasannya, biarlah apa yang kami renungkan bersama jadi berkat, jadi pertolongan buat kami hidup sebagai warga negara, bangsa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sadar atau tidak, kita kadang di dunia ini mempunyai pilihan tersendiri. Terhadap pemerintah juga demikian. Kemarin sebelum presiden terpilih, ada yang disebut dengan pilpres, pemilihan presiden. Dan ada orang yang memilih si A, si B, si C. Tapi di dalam pilpres, namanya juga kontestasi, pastilah ada satu
yang lebih tinggi, jumlahnya lebih banyak. Nah, maka terpilihlah presiden kita yang baru. Lalu bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang ada, walaupun bukan pilihan kita? Sekali lagi, saya garis bawahi, walaupun bukan pilihan kita. Nah, berikut ini ada 5 poin sikap kita sebagai orang Kristen terhadap pemerintah yang sudah terpilih. Meskipun sekali lagi bukan pilihan kita, bukan pilihan pribadi kita. Tapi kita punya sikap yang seperti demikian. Pertama, taat kepada pemerintah. Dalam Roma 13:1 dan 2, saya bacakan ulang, saudara, dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Alkitab sendiri mencatat pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Dan tidak ada yang tidak dari Allah. Jadi, walaupun bukan pilihan kita, itulah keputusannya dari Allah. Kita harus taat kepada pemerintah. Sebab itu, maka ada ancamannya. Ya. Barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi siapa yang melakukan perlawanan akan mendatangkan hukuman. Jadi harus taat, tidak boleh dilawan. Saudara, beda antara melawan dengan mengkritik. Mengkritik itu memberikan masukan. Supaya apa? Supaya lebih baik. Mengkritik bukan memfitnah. Mengkritik itu memberikan satu hal yang sifatnya membangun. Tentunya belakangan ini kan lagi viral, ada akun tak siapa, walaupun sudah terdeteksi tapi belum diakui, dari Kaskus, satu aplikasi Kaskus yang cukup populer, yang disebut dengan Fufu Fafa. Nah, Fufu Fafa ini konon ceritanya di dalamnya itu berisi hasutan-hasutan, ejekan-ejekan, penghinaan-penghinaan, baik terhadap orang-orang tertentu maupun terhadap yang lainnya. Dan celakanya adalah netizen itu begitu lihai, begitu hebat, mereka bisa selidiki sampai sedetail-detailnya, sampai sepaham-pahamnya, sampai apa yang mereka tidak terkuak, mereka cari sampai ketemu. Cuma sekali lagi belum ada pengakuan. Enggak masalah. Tapi hal itu bukan sikap orang percaya. Karena sikap orang percaya harus taat kepada pemerintah. Saya doa dan berharap kepada setiap orang yang mengaku percaya tidak membuat akun fufu papa itu. Ya, kalau saudara mau meresponi pakai cara yang benar, ya, cara yang elegan, cara yang terhormat, cara yang terpuji, ya. Karena tidak semua orang sempurna. Sehebat apapun, sehebat siapapun, tidak sempurna. Maka perlu masukan, perlu pengarahan. Kalau dia belum tahu, dikasih tahu.
bukan diejek, difitnah, apalagi diperburuk-perburuk dan sebagainya. Yang kedua, kalau kedua, tadi yang pertama dikatakan kita mesti taat kepada pemerintah, maka yang kedua kita harus berbuat baik. Rasul Paulus mengajar dan mendorong supaya umat Kristen, umat percaya berbuat baik. Orang yang berbuat baik tentunya dia tidak takut kepada pemerintah. Karena pemerintah yang baik, dia tidak sembarang menghukum orang yang baik, bukan? Roma 13 ayat 3 sampai 4 dikatakan, jangan berbuat jahat supaya engkau tidak merasa takut kepada pemerintah. Di sini dikatakan sebab jika seorang berbuat baik, tidak perlu takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat yang merasa takut. Jadi saudara, apakah kita punya kerinduan hidup tanpa rasa takut? Maka jangan berbuat salah. Ada peraturannya, peraturan pemerintah, undang-undang, ya kita turuti, kita ikuti, jangan dilanggar. Ya, perbuatlah apa yang baik supaya kamu dan saya memperoleh pujian akan hal itu. Ketiga, saudara, membayar pajak. Nah, sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah, maka umat Kristen, orang percaya, mesti membayar pajak. Yang jadi masalah adalah kerap sekali orang mau cari untung besar, tapi tanpa mau bayar pajak. Dan pajaknya mau ditilep lagi. Pajaknya mau diambil, masukkan kantong sendiri. Kadang juga heran saya, ya. Pajak itu kan dibayar oleh pembeli misalnya. Tapi pajak yang dibayar oleh pembeli malah disimpan, ditahan oleh penjual. Nah, ini tentunya melawan pemerintah. Saya tidak begitu tahu tentang hal dagang-dagang, tapi kalau ya kalau kita ya dalam praktek, ya walaupun dalam teori saya pelajari, teori tidak mengajarkan tipu-tipuan, tapi dalam praktek saudara seringkali muncul tipu-tipuan, penipuan dalam perpajakan dan sebagainya, pajak ditilep dan sebagainya, sehingga ada orang yang masuk penjara gara-gara penipuan pajak. Dan ini harus dibereskan. Firman Tuhan mengajarkan sebagai orang percaya taat bayar pajak. Taat pemerintah, berbuat baik, taat membayar pajak. Lalu keempat apa? Keempat, kita harus berdoa untuk pemimpin, untuk pemerintah. Dalam 1 Timotius 2 1 dan 2 menyarankan supaya kita berdoa untuk para pemimpin agar mereka itu diberikan hikmat, ya, pemikirannya, keputusannya. Mereka yang duduk di legislatif, eksekutif, presiden, para menteri, dan MPR, DPR, dan sebagainya, mereka itu manusia biasa. Walaupun punya pengetahuan tinggi, tapi terbatas. Apalagi ada yang tidak sekolah tapi dapat gelar misalnya, nah, itu juga nggak masalah sebenarnya. Cuma kan pemikiran manusia terbatas. Oleh sebab itu, maka perlu didoakan mereka supaya tidak salah mengambil keputusan. Hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab ataupun firman Tuhan, jangan sampai mereka langgar waktu memberikan atau membuat keputusan.
Karena apa? Karena kadangkala manusia itu bisa berbuat salah. Maka kita perlu berdoa untuk mereka. Berdoa untuk pemerintah, untuk mereka. Dan yang kelima, saudara, menggunakan suara hati. Meskipun kita harus tunduk, saya katakan tadi yang pertama, meskipun tidak harus kita harus taat, tapi kita tetap penting memiliki sikap yang kritis. Sekali lagi, kritis bukan mencemooh. Kritis memberikan masukan. Kadang ada rencana program yang terlewatkan. Maka sebagai umat Tuhan, rakyat biasa, kita menggunakan kesempatan yang ada melalui jalur yang benar, ya, memberikan apa? Memberikan tantangan, memberikan masukan kepada pemerintah supaya mereka itu bisa melakukannya lebih baik lagi. Ya, kalau ada hal-hal yang mereka lakukan, bertindak, melanggar hak asasi manusia, melanggar toleransi, oh kita bersyukur sekarang ada menteri bagian hak asasi. Sekarang juga ada pemuka agama yang diduduki sebagai bagian mengatur atau memahami tentang toleransi. Kita harap semuanya ini bertambah maju, saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya maka taat, berbuat baik, membayar pajak, berdoa untuk para pemimpin, menggunakan hati nurani kita itu penting dalam kita mendukung pemerintahan ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai ada yang melanggar. Itu sebabnya maka anak-anak Tuhan mesti hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, termasuk para pejabat yang dulu di dalamnya, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saya begitu yakin mereka akan menjalankan tugas itu penuh dengan keberhasilan. Lalu, bagaimana dengan mereka yang karena begitu terlena lihat uang begitu banyak, lalu korupsi, tidak adil? Bagaimana sikap sebagai umat Tuhan, orang Kristen terhadap mereka? Ya tentunya kita tidak setuju. Dan kita berdoa supaya apa? Supaya ada sikap tegas dari pemerintah untuk menghukum mereka-mereka yang melanggar, mereka-mereka yang tidak mau taat, ya. Sebagai umat Tuhan, yang bisa kita lakukan hanya sekali lagi berdoa. Yang bisa kita lakukan adalah kita sendiri menjaga integritas pribadi kita. Sebab korupsi itu bisa bukan hanya muncul kadang-kadang, bukan muncul oleh seseorang. Kadang rakyat juga bisa menggoda pemerintah korupsi. Mau cepat dapat izin, mau dagang, untung besar. Ah, pemerintah, orang-orang yang punya jabatan itu cepat-cepat beri tanda tangan, diberikan amplop dan sebagainya. Itu bisa menggoda orang korupsi. Kalau si pengusaha, apalagi pengusaha Kristen, tidak punya integritas pribadi yang murni, bisa terjadi. Lalu sikap kita mengadvokasi keadilan, menggunakan suara untuk penegakan hukum. Bila perlu, kalau kita ketahui ya, melaporkan ke pihak yang berwajib. Harus berani terhadap tindakan korupsi ini. Sampai yang terakhir itu menghindarkan hal-hal kekerasan. Menghindarkan kekerasan.
Saudara yang dikasih Tuhan, inilah renungan singkat kita bagaimana kita menghargai, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah. Sebagai umat, saya ulangi lagi, taat, setia, berbuat baik, membayar pajak, memberi masukan yang baik, itu sangat penting. Saudara, kita semua orang berdosa, bersyukur saja Yesus mati di atas kayu salib untuk kita, sehingga kita tidak mau terus-menerus berada dalam lumpur dosa. Demikian juga para pejabat tinggi, para pemerintah yang ada, kita doakan agar mereka juga tidak selalu terjerumus dalam hal-hal yang tidak berguna, supaya negara kita makin hari makin maju, makin sukses, dan bertambah makmur, rakyatnya bertambah kaya. Itu doa-doa kita yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari jadi kekuatan, berkat, bahkan sikap kami yang boleh diubah, menghargai, move on, setia kepada pemerintah yang terpilih, taat, pakai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.